Tapi bagian jempol ini jangan terlalu menekan. Berarti menekan cuma sekiranya. Kepala, kuping, saraf mata. Biasanya persendian itu di bagian kedua kaki ini. Cuma untuk menekannya kita harus benar-benar menekan titik-titik yang memang sedang dirasakan oleh pasien. Biasanya peredaran darah membeku. Akibat pertama membeku, kemudian jadilah rematik. Gejalanya kesemutan, untuk bagian sini mengikuti engkol persendian kaki kiri maupun kanan. Nah, teknik inilah yang paling mudah untuk digunakan bagi penderita penyakit rumah sakitnya asam urat yang ringan. Untuk rematik bisa kita gunakan dengan air putih yang panas. Tidak lupa untuk pencampur garam. Lalu kita menggunakan teknik menepuk. Teknik menepuk ini berguna untuk menarik otot yang sedang kaku. Menyilang, kita tekan kaki telapak bagian bawah, tidak terlalu keras, tidak terlalu keras, berarti seimbang dengan bagian belakang. Setelah itu kita harus menekan bagian punggung ini. Kita oleskan minyak yang hangat karena rentan bagian punggung itu terdapat saraf-saraf yang kaku, terutama encok, pegelinuk, dan yang lain-lain. Untuk itu kita harus mencegah, lebih baik daripada adanya penyakit lalu kita mengobati. Penekanan bagian punggung sederhana, cuma untuk bagian tulang ekor sini jangan terlalu kencang. Karena apa? Tulang ekor pada manusia ini rentan, berarti penekannya sedikit-sedikit. Nah, untuk punggung di atas ini biasanya terdapat otot saraf yang melengkung juga. Kita gunakan pelumas. Nah, untuk menekan bagian pundak baik kanan maupun kiri, kita perlakukan perlahan, merata, dan menekan titik yang memang sedang dirasa. Nah, untuk bagian leher ini kita tidak boleh menekan secara keras. Karena apa? Karena di bagian leher ini terdapat saraf pada otak. Jadi menekannya tidak boleh di bagian sini. Karena bagian sini otak kecil, otak besar. Kita lakukan secara merata seperti ini. Penekanan sedang, jangan terlalu keras, tergantung permintaan. Kadang-kadang pasien meminta untuk keras, kita tekan keras. Kalau pasien memintanya ringan.
Nah, pemirsa, ini untuk menekan seperti ini adalah teknik pelepasan, bisa juga pelemasan. Karena apa? Bagian punggung terdapat titik ini beku. Nah, ketika sudah merata antara 15 menit atau 20 menit, darah akan lancar kembali seperti biasanya. Bagian pundak sama antara kiri dan kanan. Nah, untuk menekan kepala kita perlahan, tidak boleh keras. Ini adalah titik di mana biasanya pasien mengeluh. Di antaranya bisa migrain, paras belah, kemudian vertigo. Gejala vertigo biasanya tekanan darah tinggi bisa, hipertensi bisa. Lalu kita tekan secara keras itu di bagian antara atas hidung, berarti pas di jidat, lalu turun dikit, kemudian membalur dengan penekanan yang pas pada titik yang dirasakan. Nah, untuk bagian muka biasanya kepala sakit, pusing diakibatkan tidak hanya pegal saja, tetapi bisa penekanan darah tinggi, bisa juga karena pusing yang lain. Nah, pemirsa, lalu setelah berapa menit atau setengah jam yang berlalu, pasien suruh duduk, kemudian kita adakan pemijatan tangan. Nah, pemirsa, tangan ini seperti yang tadi, dari kaki, punggung, dan kepala, kita melakukan penekanan yang sederhana saja. Berasa, Pak? Berasa ini. Ini sudah ringan? Iya. Juga mendingan. Ini otot besar untuk menarik beban atau membawa beban. Lalu, pemirsa, titik di setiap pergelangan tangan atau nadi kita tekan agak keras sedikit. Gimana, Pak? Berasa? Berasa. Ini langsung ke kepala, ke kening, ke jidat, dan saluran pernapasan. Sama seperti di telapak kaki, kepala juga bisa ditangani di telunjuk tangan, seperti jempol tangan, ibu jari, dan lain-lain. Penekukan seperti ini berfungsi sebagai memperlancar darah yang beku dan tidak lancar lagi. Sama, tangan kiri juga sama. Ini berasa, Pak? Berasa. Sudah agak keringan ya, tidak Iya. seperti tadi ya. Tadi kaku, pegel. Nah, itu saja pemirsa. Ini dilakukan minimal 1 jam ataupun setengah jam, maksimal ya 1 jam atau 2 jam, tergantung permintaan si pasien atau keluhan yang dirasa di dalam tubuhnya. Terima kasih. Gimana?